Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 71. Jadi, jika kita tidak membelinya, tidak boleh mencobanya, betul? Harvey tersenyum. Baru kali ini dia dilayani oleh karyawan toko yang meremehkannya. Aneh, pikirnya, bagaimana mau membelinya kalau tidak bisa mencobanya. Mandy terlihat tidak nyaman di antara mereka. Tampak jelas bahwa karyawan tersebut memandang rendah mereka. Memang faktanya, perusahaan Mandy beruntung telah bangkit dari kesulitan dengan $800.000 yang diperoleh Harvey. Dia pasti tidak sanggup menghabiskan $16.000 untuk sepasang sepatu. Harvey, ayo kita pergi. Kita lihat-lihat di beberapa tempat lain saja, kata Mandy. Melihat sikap Mandy, Harvey menurut saja. Toh, ada banyak sekali merek bagus di pusat perbelanjaan itu. Karena karyawan di toko itu tidak berperilaku baik, mereka bisa pergi ke toko lain. Selama mereka punya uang, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membeli sepasang sepatu. Tapi sebelum mereka bertiga meninggalkan toko itu, mereka mendengar suara wanita dari belakang. Hei, aku mau mencoba sepatu itu. Wanita yang tampak berumur 20-an itu sangat cantik. Dia menunjuk ke sepasang sepatu yang sedang dilihat Mandy dan yang lainnya. Selain itu, ada seorang pria botak dan gemuk di sampingnya yang tampak seperti berusia 50-an mengenakan kalung emas besar dan berkilau. Dalam sekejap pria botak itu menatap wanita itu seolah siap untuk menghabiskan uang untuknya. Sepertinya dia pun tidak sadar dijebak oleh wanita muda itu. Melihat itu, pegawai yang tadi berkata dengan sopan terhadap mereka. Baik Nona, mohon tunggu sebentar. Aku akan ambilkan. Silakan duduk di sini. Mau minum apa Nona? Sikap karyawan itu sangat berbeda. Harvey menghela nafas dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu selama 3 tahun ini. Dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Harvey tidak memiliki kebiasaan untuk membuat masalah lebih besar. Tetapi mereka belum pergi dari toko itu, karyawan itu telah menurunkan sepasang sepatu itu dan menyerahkannya kepada wanita yang baru datang tadi. Dia bahkan menyanjung. Nona muda, sepatu ini sepertinya cocok sekali untukmu. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk yang tidak punya uang, tetapi bertingkah seolah seperti orang kaya di sini. Hanya ingin mencobanya dan foto-foto. Setelah itu, mereka membeli produk versi Amazon yang serupa tapi tidak sama dan hanya untuk pamer saja dan terlihat seolah-olah mereka orang kaya. Bukankah begitu? Mereka miskin, tapi mereka ingin bersikap sok kaya. Kok bisa ya orang seperti mereka bisa masuk ke sini, mau mencoba sepatu semahal ini? Sungguh lucu. Karyawan itu mencibir dengan suara keras sehingga beberapa pelanggan memandang mereka dan mulai saling berbisik. Awalnya, Harvey tidak mau ambil pusing. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ekspresi wajah Mandy semakin sedih, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbalik dan berkata dengan dingin. Kau hanya seorang karyawan di sini. Kenapa? Kau hanya membantu menjual beberapa pakaian dan sepatu di sini. Bagaimana kau bisa bertindak seperti kau jauh lebih unggul dari yang lain? Menurutmu, apakah kau yang memiliki toko ini? Kenapa kau bersikap pura-pura? Memangnya aku berpura-pura? Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Harvey akan membalasnya. Wanita itu merasa terhina oleh kata-kata Harvey. Memalukan. Kalau kau tidak mampu membeli produk di sini, jangan datang ke pusat perbelanjaan mewah. Bajumu saja murah, ponsel ketinggalan zaman, berani-beraninya mau mencoba sepatu di sini. Pergilah. Jangan buang-buang waktu kami. Aku paling benci orang miskin sepertimu. Miskin tapi bergaya seperti orang kaya. Benar sekali. Wanita cantik tadi melirik Mandy. Ketika dia melihat betapa menawan dan cantiknya Mandy, dia dipenuhi rasa iri dan mengejeknya. Ini bukan pekerjaan mudah juga baginya. Dia pasti biasa melayani pelanggan elit. Sementara kau datang tapi tidak membeli apa-apa. Harvey, ayo pergi. Tiba-tiba kerumunan orang semakin bertambah. Mandy merasa malu. Dia tidak yakin Harvey mampu membelikan sepatu itu untuknya walaupun tahu bahwa Harvey sudah memiliki pekerjaan. Harvey tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin membelikan sesuatu untuk istriku. Aku punya uang kok. Harvey kemudian mengeluarkan kartu debitnya dan melemparkannya ke mereka. Dia kemudian berkata, bukan cuma sepatu ini, aku ingin semua pasang model sepatu yang ada di toko ini. Karyawan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, sombong sekali kau ya. Model sepatu yang kami miliki di toko ini tidak banyak. Kami hanya punya sekitar 40 pasang, termasuk sepasang sepatu di etalase itu. Kalau kau mau sepasang sepatu untuk setiap model yang kami miliki di sini, harganya akan sampai di atas $150.000. Aku akan hitung jumlahnya. Tapi awas ya, kalau sampai tidak ada uang di kartu debitmu, aku akan melaporkanmu ke Satpam. Karyawan itu sangat materialistis, tapi sayang tidak begitu cerdas dan sensitif. Bagaimana bisa dia tidak tahu kalau kartu yang dikeluarkan oleh Harvey adalah kartu hitam Amex yang eksklusif? Saat itu, dia ke kasir dan menggesek kartunya lalu mesin itu berbunyi. Berhasil! Semua orang tercengang.
Biasanya, setelah kartu digesek di mesin, mesin dapat menunjukkan saldo di akun itu. Tetapi hanya sedikit karyawan yang bisa melihatnya. Saat itu, para karyawan melihat deretan angka 0 yang terpampang di saldo kartu Harvey. Mereka sangat kaget. 1, 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, juta, miliar. Tidak mungkin. Terlalu banyak angka 0 di belakangnya, aku pasti salah hitung. Bab 72 dan ke-73. Kaki karyawan itu langsung gemetar. Mereka semua terpana dan bingung atas apa yang mereka saksikan. Maaf Tuan. Saya minta maaf. Dalam sekejap bahkan pemilik toko pun bergegas keluar. Dia bahkan tampak penuh hormat kepada Harvey, menganggukkan kepalanya dan membungkuk kepada Harvey. Dia dianggap tamu yang penting dan berkuasa. Tidak ada satupun orang yang berani bicara sembarangan lagi. Tidak perlu minta maaf padaku. Berikan komisinya kepada wanita cantik ini. Ucap Harvey sambil menunjuk ke karyawan lain yang bersikap cukup sopan barusan. Iya? Siap. Karyawan itu mengangguk-angguk dengan tangan gemetar. Karyawan yang mengejek Harvey barusan, wajahnya menjadi pucat. Jumlahnya mencapai 150 ribu dolar dan komisinya sekitar beberapa ribu dolar. Sekarang, dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beberapa ribu dolar itu. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung tamu yang menjanjikan dan penting yang mungkin akan berbelanja dengan mereka nanti. Mereka bahkan rasanya ingin berlutut dan berterima kasih di depan Harvey. Wanita penggoda tadi melangkah maju tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi? Aku duluan yang membeli sepatu ini, kenapa jadi dia yang membelinya? Awalnya, dia iri dengan kecantikan Mandy. Sekarang setelah melihat bahwa orang miskin di sampingnya mampu membeli sepatu dengan harga sekitar 150 ribu dolar, dia terlihat sangat marah. Harvey tidak menggubrisnya. Dia kemudian berkata kepada pemilik toko. Kirim saja semua sepatu itu ke Zima Advertising. Baik Tuan, kata pemilik toko dengan hormat. Hei, sialan! Aku sedang bicara padamu. Kau tidak mendengarku? Apa hakmu membeli sepatu ini? Wanita itu memelototi Harvey karena dia tidak menerima kenyataan. Dia marah sekali. Aku bisa karena aku kaya. Ucap Harvey tegas, melambaikan kartu debit di tangannya. Kau! Wanita itu langsung emosi dan hendak menyerang Harvey, kemudian terdengar sebuah tamparan. Bukan Harvey. Namun, wanita itu yang ternyata ditampar, dia menutupi pipi kanannya dan terhuyung mundur. Pria parubaya botak dan gemuk itu merasa malu. Untungnya, dia bereaksi di saat-saat terakhir dan menampar wanita bodoh itu. Wanita itu tidak mengenali kartu hitam Amex, tetapi lelaki itu tahu apa arti kartu hitam Amex. Harvey adalah pria yang berpengaruh dan kaya raya. Jika dia benar-benar menyinggung Harvey, dia bisa bangkrut kapan saja. Kau, beraninya kau menamparku karena orang-orang ini? Wanita itu menahan malu. Dasar jalang. Kenapa sikapmu seperti ini? Kau merasa hebat. Sombong sekali. Pria botak itu menendangnya dan dia jatuh ke lantai. Setelah itu, dia berbalik, mencoba menjilat Harvey. Tuan, maaf saya kurang mendidik bawahan saya. Jika kami menyinggung Anda, kami minta maaf. Saat dia berkata demikian, dia tidak memiliki kekuatan di depan Harvey. Harvey tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Melihat itu, pria botak itu sangat ketakutan. Menit berikutnya, dia langsung berlutut di depan Harvey. Dia kemudian berkata, Tuan, ini salah kami. Kami benar-benar meminta maaf kepada Anda. Dan kau, kemari. Minta maaf kepadanya. Meskipun wanita itu sombong, dia tidak bodoh. Pada saat itu, dia mungkin telah menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka singgung. Dia tampak sangat kesakitan tetapi dia masih merangkak ke sana. Dia kemudian berlutut dan berkata, Maafkan saya memang salah. Tuan, jika tidak ada yang lain, bolehkah kita pergi sekarang? Pria botak itu bertanya dengan penuh hormat. Melihat Harvey mengangguk sedikit, pria botak itu menyeret wanitanya itu dan bergegas pergi. Para karyawan dan tamu lain di toko itu cukup tercengang tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sebenarnya pria itu? Meskipun dia memakai pakaian murah dan menggunakan ponsel lama, dia bisa menaklukkan pria botak tadi. Pria itu pasti sangat kaya dan memiliki pengaruh. Cecilia dipenuhi rasa tidak percaya yang dia tahu bahwa Harvey hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup. Dia adalah sebuah lelucon di Nyumhi. Dari mana dia bisa dapatkan uang sebanyak itu? Meskipun kejadian itu terjadi tepat di hadapannya, dia masih merasa itu tidak nyata. Tuan, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas perilaku saya. Ini adalah kesalahanku. Saya jamin hal seperti tadi tidak akan terjadi di toko ini di masa mendatang. Ucap karyawan tadi. Harvey menatapnya dengan dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika karyawan itu tidak kurang ajar pada Mandy tadi, dia juga tidak akan pedulikan itu. Bab 73. Setelah memberi mereka alamat pengiriman ke perusahaan Mandy, Harvey dan yang lainnya langsung pergi. Semua karyawan yang di sana tidak berani mengangkat kepala dan pelanggan lain di sana dibuat terkagum. Mereka tidak tahu orang macam apa Harvey itu. Kenapa masih rendah hati? Sangat mengerikan. Ketika mereka sampai di luar, Mandy berkata dengan lembut. Harvey, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau punya banyak uang?
Selain itu, kenapa lelaki botak tadi menjadi sangat takut padamu apalagi saat melihat kartumu? Cecilia juga menatap Harvey. Dia menerka-nerka. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Kartu kredit itu bukan milikku. Itu milik teman sekelasku. Aku bisa menggunakannya dan membayarnya nanti dari gaji. Kau tidak perlu khawatir. Gajiku lumayan tinggi. Soal kartu itu mungkin teman sekelasku bukanlah orang biasa." "Oh begitu." Mandy mengangguk. Teman sekelasnya bisa meminjami Harvey $800.000 begitu saja. Selain itu, dia meminta Harvey untuk menangani tugas berat membeli Porsche. Kartu debitnya bisa digunakan begitu saja meski terpakai sejumlah $150.000. Pastinya teman sekelasnya itu bukanlah orang biasa. Cecilia menghela nafas pelan. Dia mengira Harvey sudah berubah dan telah memperbaiki hidupnya. Kemudian dia penasaran dan bertanya, "Harvey, apa pekerjaan teman sekelasmu?" "Investasi." "Kenapa?" Harvey tampak bingung. Apa yang ingin dilakukan oleh wanita penggila ini sekarang karena dia selalu bertindak kurang ajar? "Sepertinya temanmu itu kaya raya. Apa dia lajang? Apakah kau mau memperkenalkan dia padaku?" Tanya Cecilia genit, memang itulah tujuan hidupnya, menikah dengan orang kaya. Dia memikirkan tentang CEO York Enterprise sebelumnya. Sekarang ketika dia melihat teman sekelas Harvey lumayan kaya, dia tertarik. Harvey bingung. "Bukannya kau bilang tadi mau melamar kerja ke York Enterprise? Kenapa berubah pikiran?" Cecilia risih. "Jangan sok tahu. Tahu apa kau soal aku? Ini hal yang berbeda, jadi aku ingin berinvestasi. Aku tidak akan mungkin hanya fokus terhadap satu pria saja. Aku butuh 10 dan menikmati semua keuntungan dari mereka." Harvey tidak tahu harus berkata apa lagi. Cecilia memang orang yang berbakat di bidang bisnis. Jika bukan karena identitasnya yang dirahasiakan, dia tentunya akan mempekerjakannya di perusahaannya. "Ngomong-ngomong, ada restoran Northland yang baru didirikan di lantai atas pusat perbelanjaan ini. Kudengar mereka menyajikan makanan yang cocok untuk bangsawan dan koki di sana adalah keturunan dari mantan koki kerajaan. Mari kita pergi ke sana dan mencobanya," ajak Cecilia. Northland bukan hanya restoran yang cukup terkenal di kalangan selebritis, belakangan ini banyak orang di New Him merasa sangat bangga jika mereka bisa menikmati makanan di Northland. Mereka perlu membuat reservasi setidaknya setengah bulan sebelumnya. Selain itu, tidak sembarang orang bisa pergi ke sana dan menikmati makanannya. Perlu memiliki status dan pengaruh penting untuk berada di sana. Meskipun Mandy tertarik, dia menimbang-nimbang. "Kita belum reservasi. Aku yakin kita tidak bisa masuk ke restoran kan?" "Jangan khawatir. Salah satu mantan teman sekelasku adalah manajer Northland. Tentu saja mudah bagiku untuk meminta satu ruangan khusus untuk kita sekarang." Saat Cecilia mengatakan itu, dia menatap Harvey dengan puas. Harvey bingung. "Kenapa kau melihat ke arahku?" Cecilia berjalan di depan dan mereka naik lift eksklusif ke lantai atas pusat perbelanjaan. Tempat itu sangat megah. Pelanggan biasa tidak mungkin berani mendekati tempat seperti itu. Ada dua wanita cantik berpakaian menawan di meja resepsionis. Melihat ada orang yang mendekati restoran, mereka menyapa dengan hormat. "Tuan dan Nyonya, Northland memiliki aturan untuk membuat reservasi sebelumnya. Jika Anda tidak melakukan reservasi sebelumnya, Anda tidak bisa makan di sini." Cecilia tersenyum dan berkata, "Tolong panggilkan Tuan Johnson. Bilang saja padanya ada mantan teman sekelas yang mencarinya." Setelah beberapa saat, seorang pria berjas keluar dari Northland. Dia kemudian berteriak kepada resepsionis. "Kau tidak tahu ini jam sibuk? Berapa kali harus kubilang? Jika mereka tidak membuat reservasi, kau tidak harus melayani mereka. Masih saja." Sebelum dia selesai memarahi karyawannya, Cecilia tersenyum dan berkata, "Wyatt, lihat siapa yang kubawa untuk makan di sini." Wyatt memandang mereka tanpa sadar. Menit berikutnya, matanya berbinar. Dia kemudian berkata, "Ternyata dua gadis cantik dari sekolahku. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kalau kamu mau datang ke sini untuk makan?" Cecilia tersenyum dan berkata, "Kami baru saja lewat sini, aku ingat kau supervisor di sini. Aku bahkan membawa kekasih impianmu. Kau mau beri kami ruang khusus?" Setelah mengatakan itu, ekspresi wajah Harvey menjadi muram. Siapa kekasih impian dari pria lemah ini? Kalau bukan Cecilia, berarti istriku? Bab 74 dan ke-75. "Mandy, sudah lama ya kita tidak bertemu sejak kelulusan, bukan?" Wyatt menatap Mandy dengan tegas. "Tunggu sebentar di sini, kalau bukan kau, aku tidak bisa membantu," ucap Wyatt dengan genit. "Ngomong-ngomong dia..." Wyatt menatap Harvey dengan bingung. Pria ini memakai baju murahan. Jelek sekali. Kenapa dia bersama mereka? Apa dia pelayan? Cecilia tertawa pelan. "Sepertinya Tuan Johnson terlalu lama tinggal di luar negeri. Kau tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di kehidupan pertemanan kita. Ini adalah suami Mandy. Dia sudah menikah dengan Mandy selama 3 tahun, tapi levelnya jauh di bawah Mandy." "Oh ya? Ternyata kau menantu keluarga Zimmer. Kau sangat terkenal karena tidak berguna. Aku sempat mendengar tentangmu." Wyatt tertawa. "Tapi ini bukan tempat yang cocok untuk orang sepertimu, pergilah." Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, "Kau supervisor? Atau manajer? Jika bukan manajer, berarti kau seorang pelayan."
Jika kau tidak bisa memberi kami kamar khusus, jujur saja kepada kami. Jangan banyak alasan. Harvey menggertaknya penuh dengan penghinaan. Northland Restaurant memiliki sebagian saham di York Enterprise. Harvey telah membaca dokumen yang terkait dengan restoran tersebut beberapa hari yang lalu. Restoran itu memiliki aturan di mana pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, peraturan di sana sangat ketat. Wyatt hanyalah seorang manajer tingkat bawah. Bahkan jika pemilik restoran datang, dia tidak bisa memastikan bahwa mereka bisa segera mendapatkan kamar khusus. Kau, lihat saja ya. Aku akan mengaturnya. Mendengar menantu pecundang itu menghinanya, dia sangat tersinggung. Dia pasti akan mendapatkan kamar privat hari itu tidak peduli apapun yang harus dia lakukan. Setelah Wyatt masuk ke restoran, Cecilia menatap tajam ke arah Harvey dan berkata, Harvey, kau tahu tidak? Susah sekali untuk dapat reservasi di sini. Belum tentu kau dapat ruangan privat khusus itu walau pesan dari bulan lalu sekalipun. Aku sudah baik hati mengajakmu ke sini agar kau bisa menikmatinya. Beraninya kau dengan Wyatt. Jika kita tidak mendapatkannya, itu salahmu. Kalau begitu kita tidak jadi makan di sini. Apa itu akan buat kita mati kalau tidak makan di sini? Harvey jengkel dan menatap Mandy lalu berkata, Sayang, apa kau ingin makan di sini? Tidak terlalu mau sih. Mandy merasa bersalah. Walaupun sebenarnya dia agak tertarik dengan restoran yang cukup populer di kalangan selebriti itu. Tetapi ada banyak hal yang terjadi pada Zimmer akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan reservasi di restoran. Sekarang dia mendengar bahwa Wyatt mengusahakan kamar privat untuk mereka, jadi membuat dia sedikit bersemangat. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey mengetahuinya. Wyatt pasti tidak bisa mendapatkannya karena dia tidak mampu. Jadi Harvey hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yvonne dengan cepat. Yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kamar privat di Northland secara langsung, tetapi York Enterprise selalu punya kamar privat eksklusif di sana. Dia hanya perlu meminta Yvonne untuk memberitahu restoran soal itu. Di kantor Northland, pemilik restoran mengenakan setelan jas. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat melihat teleponnya. Dia kemudian berkata, Wyatt, aku tahu kau anak siapa. Tetapi kau harus tahu bahwa Northland milik Yorks dari South Slade. Aku akan memecat siapapun yang berani melanggar aturan di restoran ini. Minta mereka pergi. Tapi ingatlah untuk bersikap sopan kepada mereka. Jangan merusak reputasi kami. Wyatt menyeka keringat dinginnya, mengangguk dan berkata, Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bukankah kita punya kamar privat VIP yang belum pernah digunakan sama sekali? Apa itu bisa? PLAKK. Pemilik restoran itu tiba-tiba berdiri dan langsung menampar Wyatt. Dia kemudian memarahi Wyatt. Kau gila? Itu adalah ruangan privat khusus untuk CEO York Enterprise. Meskipun tidak pernah digunakan, kita tidak bisa memakainya. Apa kau mau cari mati? Mendengar itu, ekspresi wajah Wyatt menjadi muram. Dia hanya bisa menyentuh wajahnya dan keluar dari kantor. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dewi pujaannya ada di sana, namun dia sudah berupaya agar bisa mendapatkan kamar privat. Tiba-tiba, pemilik restoran itu keluar dari ruangan. Dia kemudian berkata, Apa ada Zima dari antara teman-temanmu tadi? Wanita muda dari Zima? Iya. Kalau begitu bawa saja mereka masuk. Aku akan mengizinkan mereka menggunakan ruang pribadi milik York Enterprise. Wyatt tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa keluar dari kantor tanpa sadar. Wyatt, apa bisa? Di resepsionis, Cecilia menatap Harvey seolah dia berhasil pamer di depannya. Iya. Wyatt mengangguk tanpa sadar. Dia memang mendapatkan ruangan privat, tetapi itu sangat aneh. Sepertinya ada seseorang yang berpengaruh dan berkuasa yang memberi perintah ke restoran tentang pemesanan kamar privat itu. Jika tidak, mana mungkin mereka bisa mendapatkan ruang pribadi khusus untuk York Enterprise, mengingat temperamen pemilik restoran tadi sangat buruk. Mandy, ayo dan berterima kasih pada Wyatt. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk ke restoran, kata Cecilia riang. Di luar dugaan Mandy, Wyatt memang bisa mengatur ruang privat untuk mereka. Pada saat itu, dia mengangguk dan berkata, Wyatt, aku tahu aturan yang dimiliki restoran ini. Aku tidak mengira kau dapat membuat pengecualian untuk kami. Terima kasih. Bab 75. Wyatt hanya bisa terdiam. Dia masih ragu bagaimana pria itu bisa mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan reservasi kamar privat itu, bahkan dirinya saja tidak bisa. Tapi ada sang dewi pujaan hatinya, Mandy yang berdiri di hadapannya sekarang. Karena Mandy mengira dialah yang membantu mereka, dia tidak perlu memberi penjelasan soal itu. Dia memanfaatkan keadaan itu sebagai keuntungan baginya. Para dewi, silahkan lewat sini. Kami telah mengatur kamar privat VIP terbesar di Northland untuk Anda sekalian. Untuk Harvey sebaiknya jangan masuk, kamu tidak akan mampu membayar. Wyatt menyindir dan tersenyum tipis. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin. Tuan Johnson, apa benar kau yang membuat akses ke sini? Jika bukan aku, mana mungkin pecundang sepertimu? Wyatt tersenyum meledek. Harvey, Mandy berkata dengan serius di samping mereka. Tuan Johnson dengan sangat baik memberikan ini untuk kita. Jangan memulai. Selain itu, Wyatt,
kau adalah teman sekelasku dulu dan aku sangat berterima kasih karena telah membantu kami. Tapi Harvey adalah suamiku. Jika dia tidak bisa masuk ke restoran, aku juga tidak akan masuk. Wyatt terdiam sesaat. Segera dia tersenyum dan berkata dengan sopan. Apa maksudmu, Mandy? Aku hanya bercanda. Harvey tampak tidak bisa berkata-kata. Jelas-jelas aku yang mengaturnya. Kenapa susah sekali untuk mengakuinya? Ucapnya dalam hati. Ketika mereka sampai di ruangan, mereka terpana, Mandy dan Cecilia seperti melihat seluruh isi dunia. Dekorasi ruangan itu sangatlah mewah. Mereka melihat ukuran kayu yang sangat indah di mana-mana dan bahkan ada air mancur buatan di bagian paling dalam dari aula besar itu. Selain itu, ada meja makan raksasa bisa menampung setidaknya 20 tamu sekaligus. Wyatt memberitahu bahwa restoran telah menyiapkan kamar privat ini untuk mereka. Sebelumnya mereka mengira bahwa sebuah kamar privat biasa dan kecil. Di luar dugaan mereka. Ternyata jauh lebih indah. Saat itu, Wyatt terlihat sombong dan dia tidak memberikan banyak penjelasan. Dia bahkan tidak membiarkan mereka melihat menu. Kemudian, mereka segera melihat para pelayan menyajikan hidangan lezat dengan cekatan. Hidangannya tidak hanya terlihat indah tetapi juga nampak lezat. Meskipun dia tidak tahu siapa orang berpengaruh yang membuat perintah reservasi ke restoran, pasti orang itu memiliki status yang cukup bergengsi karena bisa membiarkan pemilik restoran yang pelit dan galak langsung bersikap begitu murah hati. Cecilia kembali terkejut. Dia mau tidak mau berkata, Wyatt, kau sangat mengagumi Mandy ya? Pasti semua makanan ini mahal. Wyatt memaksakan senyumnya. Dia menyeka keringat dinginnya diam-diam dan berkata, Aku harus melakukan ini karena kalian berdua adalah teman sekelasku. Tentunya aku perlu menyiapkan semuanya dengan baik. Nikmati saja. Ini traktiran dariku. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey menarik kursi untuk duduk. Dia kemudian memegang tangan Mandy untuk menuntunnya duduk juga. Melihat pemandangan itu, Wyatt sangat kesal. Berani sekali lelaki gembel ini. Bisa-bisanya dia duduk bersebelahan dengan wanita pujaanku. Pada saat itu, ponsel Wyatt tiba-tiba berdering. Dia melirik ponselnya dan berkata dengan cepat. Mandy, nikmati saja makan bersamanya. Jika kau butuh sesuatu, panggil aku. Aku masih perlu melayani beberapa tamu VIP lainnya. Mata Cecilia berbinar. Dia kemudian berkata, Wyatt, aku yakin para VIP itu kaya dan elit. Jika kau ada kenalan pria lajang yang kaya dan tampan, perkenalkan padaku. Tidak masalah. Wyatt tersenyum tipis dan meninggalkan ruangan. Setelah menutup pintu di belakangnya, Cecilia menatap tajam ke arah Harvey. Dia kemudian berseru dengan suara lembut. Harvey, lihatlah Wyatt. Dia bisa menyiapkan semuanya di sini secara spesial untuk kita. Kau masih saja mempersulitnya, tidak tahu terima kasih. Harvey muak. Dia tahu jika dia mengklaim bahwa dialah yang melakukannya, Cecilia tidak akan mempercayainya. Bahkan mungkin bisa saja mempengaruhi suasana hati Mandy yang sedang menikmati makanan mewah itu dengan bahagia. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda di depan pintu Northland. Dia berpakaian modis, tetapi dia tampak seperti pria brutal dan sembrono lalu berjalan memasuki restoran. Wyatt segera menghampirinya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Ternyata ini Tuan Louis. Tuan Louis, kami telah menyiapkan ruang pribadi untuk Anda. Silakan lewat sini. Tuan Louis tidak ingin banyak bicara dengan Wyatt. Baginya, Wyatt hanyalah seorang pelayan di sana, dan Wyatt tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Sebelum memasuki kamar privat, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia langsung menampar Wyatt dan memarahinya. Kau bodoh! Aku ingin kamar privat yang terbaik. Mana mungkin aku pakai ruang sekecil itu? Menyedihkan! Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan coba cek dahulu apa ada ruangan yang bisa Anda pakai. Meskipun Wyatt marah, dia hanya bisa rendah hati dan bersabar. Dia tidak bisa menahannya. Tuan Louis bukanlah orang biasa. Dia tidak bisa mengecewakan Tuan satu ini. Tuan Louis berkata dengan dingin. Bagaimana bisa? Kau tidak punya kamar privat VIP di sini? Aku mau itu. Cepat sediakan. Tuan Louis, ada orang di dalam ruangan tersebut. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.